Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaidan Fawaz dengan NRP 50262121215. Nah, di sini saya selaku perwakilan dari kelompok satu ingin menjelaskan terkait software requirement specification, yang dimana pada kelompok satu sendiri itu akan membahas terkait purpose, document convention, intended audience, and reading suggestion. Nah, di dalam bab ini saya akan menjelaskan terkait purpose atau tujuan dari SRS atau software requirement specification. Nah, purpose atau tujuan SRS itu secara besar atau garis dasar itu adalah singkatan dari Software Requirement Specification atau biasanya itu spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Nah, SRS sendiri itu secara garis besar adalah dokumen yang biasanya mendefinisikan kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari suatu sistem perangkat lunak. Nah, SRS sendiri itu juga memberi gambaran umum tentang apa yang diharapkan oleh sebuah sistem maupun perangkat lunak seperti kayak eh, kita bisa mengetahui terkait dikembangkannya perangkat lunak itu sendiri dan juga fitur-fitur kinerja antar muka dan juga batasan antar sistem. Sehingga dalam tujuan atau purpose yang ditujukan dari SRS itu tersendiri ada purpose point yang di mana pada purpose point tersendiri dibagi beberapa banyak subbab, yaitu pertama bisa menjelaskan kebutuhan fungsionalitas. Jadi tujuan dari SRS sendiri bisa mendetailkan suatu fungsi-fungsi utama yang diharapkan oleh suatu sistem perangkat lunak. Yang kedua adalah menetapkan persyaratan non-fungsional. Jadi kita bisa menentukan persyaratan terkait performa, keamanan, kendalaan, dan juga karakteristik non-fungsional lainnya. Yang ketiga adalah memberikan deskripsi umum, menyediakan gambar umum tentang produk perangkat lunak yang dikembangkan. Selanjutnya adalah mengidentifikasi batasan sistem. Jadi, kita bisa mengetahui set boundaries antara sistem dan kinerja dari suatu perangkat lunak yang kita kembangkan itu bagaimana. Jadi, kita bisa menjelaskan batasan-batasan yang ada baik dari segi fungsionalitas maupun dari lingkup penggunaan. Selanjutnya, 1.2 Documentation Convention bersama saya, Arka Andil Miswar Soyo dengan NRP 5026221140. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu Documentation Convention. Documentation Convention ini adalah suatu format penulisan dalam satu bagian atau seluruh dalam satu proposal atau SRS ini, yang mana di sini formatnya harus seragam. Yang pertama, format teks, yaitu penggunaan huruf tebal, miring, atau garis bawah untuk menyoroti informasi atau seperti highlight. Nah, itu harus seragam di seluruh template dari SRS yang digunakan. Lalu ada notasi khusus yang mana penggunaan notasi khusus ini atau simbol yang memiliki arti tertentu dalam konteks dokumen ini. Itu harus seragam. Nah, lalu penomoran dan daftar. Nah, penggunaan sistematika penomoran untuk bagian subbagian atau daftar dalam dokumen ini harus seragam. Yang terakhir adalah tata bahasa dan istilah. Penggunaan konsisten tata bahasa dan istilah teknis agar tidak terjadi kebingungan dan ambiguitas. Nah, yang mana di sini seperti adanya bahasa asing, penulisan bahasa asing yang harus sama. Nah, mungkin itu saja dari Documentation Convention yang pada intinya template atau format penulisan yang sama dan seragam untuk satu template SRS yang digunakan. Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan sedikit mengenai subbab, yaitu mengenai intended audience dan reading suggestion. Jadi biasanya di dalam suatu SRS yang kompleks itu terdapat subbab ini, dan seperti bisa diambil dari namanya, intended audience dan reading suggestion itu berisi mengenai penjelasan tentang target-target audiens apa aja yang ingin dicakup dan apa yang bisa dibaca, baik itu berupa dokumen ataupun resource-resource lain oleh target-target audiens ini untuk dapat memahami dokumen SRS-nya secara lebih baik. Nah, secara umum, bagian intended audience dan reading suggestion ini berisi pertama siapa saja, yaitu seperti yang saya sudah bilang tadi, siapa saja sasaran pembaca dari dokumen SRS,
yaitu biasanya semua pihak yang terlibat atau berkepentingan dalam pengembangan dan juga nantinya penggunaan dari proyek perangkat lunak. Hal ini bisa mencakup seperti tim pengembang, end user, pengguna akhir, terus project manager dan sebagainya. Yang kedua, bagian ini juga berisi mengenai apa saja yang pihak-pihak tersebut harus perhatikan dan pahami. Yang berarti bagian ini tuh menjelaskan bagian yang dari dokumen SRS, baik itu persyaratan, spesifikasi, ruang lingkup, tujuan, batasan proyek, serta informasi pendukung lainnya yang berkaitan dengan proyek ini. Terus bagian ini juga berisi saran tentang cara membaca dokumen SRS secara efektif. Hal ini karena pada bagian ini biasanya diberikan saran berupa urutan atau prioritas membaca untuk bagian-bagian lainnya. Ini tergantung pada peran dan kepentingan pembaca dalam proyeknya sendiri. Nah, kapan kita sebenarnya perlu mengadakan bagian ini? Ada 3 indikasi. Yang pertama, jika SRS yang uh, ditujukan untuk banyak target audiens dengan kebutuhan yang berbeda-beda, seperti tim developer sendiri, terus misalnya ada product manager dan sebagainya. Sehingga kita tidak bisa menggeneralisasi SRS tersebut. Yang kedua, jika dokumen SRS kita ini kompleks dan banyak bahasa teknikal. Ini cukup self-explanatory berdasarkan tema yang ingin diambil ya. Terus ketiga, jika dokumen SRS kita ini memerlukan referensi dokumen atau resource lain untuk dapat dipahami secara lebih lanjut. Ini juga bila tema yang dipilih pada proyeknya itu cukup sulit dan cukup teknikal biasanya. Izin perkenalkan diri, nama saya Zaza Funaura dengan NRP akhir 090. Saya di sini akan menjelaskan contoh dari software requirement specification. Nah, di sini saya mengambil contoh SRS dari suatu sistem manajemen perusahaan. Dapat dilihat dari foto-foto yang ditampilkan pada slide ini yang berupa foto-foto dari dokumen SRS-nya sendiri. Jika dibaca satu persatu, dokumen tersebut sudah memuat beberapa poin-poin penting mengenai tujuan dari sistem perangkat lunak dari sistem manajemen perpustakaan sendiri. Terdapat juga deskripsi komprehensif dari segi fungsionalitas dan performa yang diinginkan, dan juga terdapat penjelasan mengenai non-functional requirements dari perangkat lunaknya sendiri. Nah, selain itu juga dapat dilihat dengan jelas bahwa pada SRS ini juga sudah menggunakan konvensi dokumen dengan baik dan benar, di mana terdapat beberapa kata-kata yang menggunakan format penulisan yang sesuai. Ada kata-kata yang di bold dan juga ada yang di underline. Dan juga terdapat beberapa kata-kata yang menjadi istilah-istilah penting dari dokumen tersebut. Baik, izin masuk. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Almizan dengan NRP akhir 065. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang kesimpulan. Jadi, dokumen Software Requirement Specification ini bertujuan untuk memberikan panduan terperinci mengenai persyaratan perangkat lunak yang dikembangkan untuk alat dan software monitoring kebocoran arus listrik berbasis IoT pada beban rumah tangga. SRS tidak hanya menjadi petunjuk bagi tim pengembang, tetapi juga menjadi referensi utama bagi pemangku kepentingan memastikan pemahaman yang seragam terhadap proyek tersebut. Dokumen ini mencakup tujuan, persyaratan fungsional dan non-fungsional, deskripsi umum produk, serta batasan sistem. Konvensi dokumen seperti format teks, notasi khusus, penomoran, dan tata bahasa diterapkan untuk memastikan keterbacaan dan pemahaman yang baik. Adapun audiens yang dituju meliputi berbagai pihak yang terlibat atau berkepentingan dalam proyek, seperti tim pengembang,
manajer proyek, pengguna akhir, dan pihak-pihak lainnya. Dokumen ini memberikan saran tentang apa yang perlu diperhatikan dan dipahami oleh setiap audiens, serta memberikan petunjuk tentang cara membaca dokumen SRS secara efektif tergantung pada peran dan kepentingan masing-masing pembaca dalam proyek. Baiklah, mungkin itu saja pemaparan dari kelompok kita. Sekian dari saya, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.